Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Akbar, NPM 18120044. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma divide dan conquer. Di dalam ilmu komputer, algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang sangat populer. Prinsip dari algoritma ini adalah memecah masalah menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Langkah-langkah untuk algoritma divide dan conquer adalah: divide membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Dalam penerapannya, divide dan conquer dibagi menjadi beberapa macam. Salah satunya adalah yang akan kita bahas dalam proyek ini, yaitu quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi, sehingga metode ini disebut juga dengan nama Partition Exchange Sort. Untuk memulai iterasi pengurutan pertama-tama sebuah elemen dari data, kemudian elemen-elemen data akan diurutkan diatur sedemikian rupa. Algoritma ini mengambil salah satu elemen secara acak, biasanya dari tengah, yang di tengah dengan pivot, lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Dalam algoritma quicksort, pemilihan pivot adalah hal yang menentukan apakah algoritma quicksort tersebut akan memberikan performa terbaik atau terburuk. Berikut beberapa cara pemilihan pivot. Pivot adalah elemen pertama, elemen terakhir, dan elemen tengah tabel. Cara ini hanya bagus jika elemen tabel tersusun secara acak, tetapi tidak bagus jika elemen tabel semula sudah terurut. Misalnya, jika elemen tabel semua menurun, maka semua elemen tabel akan terkumpul di tabel kanan. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel. Cara ini baik tetapi mahal, sebab memerlukan biaya atau kos untuk pembangkitan prosedur acak. Lagi pula itu tidak mengurangi kompleksitas waktu algoritma. Pivot adalah elemen median tabel. Cara ini paling bagus karena hasil partisi menghasilkan dua bagian tabel yang berukuran seimbang, masing-masing n/2 elemen. Cara ini memberikan kompleksitas waktu yang minimum. Masalahnya, mencari median dari elemen tabel yang belum terurut adalah persoalan tersendiri. Algoritma quicksort terdiri dari dua prosedur, yaitu prosedur partisi dan prosedur quicksort. Keunggulan dari quicksort secara umum memiliki kompleksitas. Algoritmanya sederhana dan mudah diterapkan pada berbagai bahasa pemrograman dan arsitektur mesin secara efisien. Dalam prakteknya adalah yang tercepat dari berbagai algoritma pengurutan dengan perbandingan seperti mengesort atau heapsort. Melakukan proses langsung pada input in place dengan sedikit tambahan memori. Bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data seperti angka dan karakter. Kekurangan dari quicksort: sedikit kesalahan dalam penulisan program membuatnya bekerja tidak beraturan, hasilnya tidak benar atau tidak pernah selesai. Memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan, yang dalam kasus terburuk memiliki kompleksitas. Secara umum bersifat tidak stabil, yaitu mengubah urutan input hasil akhirnya dalam hal inputan bernilai sama. Pada penerapan secara rekursif, memanggil dirinya bila terjadi menghabiskan, stuck, dan memacetkan program. Pada bahasa pemrograman, quicksort ada dalam pustaka stdlib.h untuk T-list dan T-string list dalam Delphi Object Pascal maupun Free Pascal. Mungkin cukup dari itu penjelasan dari divide dan conquer. Saya Muhammad Ilham Akbar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Adi Padroyjarto, NPM 18120046. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, singkatnya divide and conquer merupakan pengurutan algoritma yang penerapannya yaitu dengan cara memecah masalah lalu mengelompokkan menjadi data yang urut. Dalam algoritma divide and conquer terdapat salah satu metode yaitu quicksort yang dapat mengurutkan data dengan cara menetapkan pivot sebagai acuan dari pengurutan data tersebut. Sesuai dengan materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma quicksort pada pengurutan data penduduk. Oke, langsung saja. Ini merupakan contoh shortcut dari quicksort pada pemrograman Java, di mana dalam algoritma ini J berperan sebagai pivot atau pembanding data dari data kanan dan data kiri, di mana data kanan tersebut merupakan data yang lebih besar dari J dan data kiri merupakan data yang lebih kecil daripada J. Seperti yang dijelaskan tadi, algoritma quicksort akan berhenti jika pivot tidak dapat dibandingkan lagi atau data telah menjadi sebuah data yang urut. Oke, langsung saja. Di sini kita akan melihat output dari quicksort itu sendiri. Di sini kita disuruh memasukkan data. Misal, saya akan memasukkan data yaitu 13. Di sini disuruh memasukkan data yaitu 8. Dari data yang dimasukkan tadi, sistem akan secara otomatis mengurutkan data mulai dari data yang terkecil menuju data yang terbesar. Dalam pengurutan tersebut dapat diketahui jika pivot dimulai dari angka 8, di mana dari data sebelah kiri yaitu data 6, 1, 5, 7, dan 4. Dan data sebelah kanan yaitu data lebih besar dari pivot yaitu 12, 15, 11, 10, dan 14. Dari data sebelah kiri akan dipecah lagi menjadi 4 sebagai pivot dari 1, 5, 2, dan 6 menjadi pivot sendiri, 7 dipecah lagi. Dari data kanan 12, 15, 11, 10, 4 dan 14 dan 9 dipecah menjadi 10 sebagai pivot, 12 sebagai pivot, di mana dalam data 10, 9 dan 11 akan dipecah lagi menjadi 9, 10, 11 diurutkan. Dan data 12, 14, 15 akan dipecah setelah diurutkan menjadi 12, 14, 15. Pada sisi kiri, data 4, 1, 5, 2, 6, 7 akan dipecah sehingga menjadi 2, 1, dan 4 sebagai pivot serta 5. Di mana data dari awal 2, 1 tersebut belum urut. Jadi akan dipecah lagi menjadi 1 dan 2 sehingga didapatkan hasil seperti berikut, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.